Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 261 persetujuan khusus. Wan Weiyun mengerang sebentar tanpa mengeluarkan suara. Ayah, ada apa? Apa yang masih kamu ragukan? Melihat anak itu gila, dia akan pergi ke surga. Melihat ayahnya tidak berbicara, Wan Xiaochuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung, dan berkata dengan marah. Xiaochuan, berapa umurmu, dan kamu masih sembrono dalam melakukan sesuatu? Wan Weiyun melirik putra konyol ini dengan sedikit kebencian terhadap besi dan baja. Meskipun Wan Xiaochuan adalah darah dan dagingnya sendiri, bakat medis dan IQ-nya tidak setingkat dengannya, orang berusia awal 30-an masih tidak mendapatkan apa-apa. Ada apa, ayah? Wan Xiaochuan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, sedikit bingung. Apakah menurutmu dengan kekuatan anak itu, dia mampu membeli pabrik farmasi sebesar itu? Wan Weiyun mengerutkan kening dan berpikir. Wan Xiaochuan bertepuk tangan, ya, menilai dari betapa miskinnya anak itu, dia tidak seperti seseorang yang dapat membeli pabrik farmasi sebesar itu. Ayah, apa maksudmu? Menurutku anak ini adalah pekerja paruh waktu. Pabrik itu sama sekali bukan miliknya, atau seseorang telah bekerja sama dengannya untuk membeli pabrik farmasi ini. Lagi pula, anak ini memiliki beberapa keterampilan medis dan merupakan orang yang berguna. Wajah Wan Weiyun tenang, dan dia tidak bisa tidak memikirkan adegan kotor kepada Hui Sengtang setelah kegagalannya hari itu. Ya, ayah, aku baru saja ceroboh, atau kamu selalu berwawasan? Wan Xiaochuan kembali sadar setelah ayahnya menelepon begitu sedikit, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ada sedikit kebencian dalam ekspresinya, ayah. Bahkan jika seseorang bermitra dengan orang lain, apakah pasangannya memiliki kekuatan 10.000 keluarga kita? Siapa yang tahu siapa yang tidak diketahui oleh kakek dan paman saya Jing Cheng? Dan kita masih memiliki hubungan dengan Menteri Lu, jadi jika kita ingin membuatnya bermain dengannya, apakah itu terlihat seperti anak kecil? Nada suaranya cukup provokatif. Ketika dia sudah tua, tidak ada seorang pun di keluarganya yang mengizinkannya mengelola klinik medis sendirian, apalagi pabrik farmasi sebesar itu. Sekarang, Lin Yu, bocah nakal, mengelola rumah seperti itu sendiri. Pabrik farmasi besar, dia secara alami sangat tidak yakin di dalam hatinya, ingin segera menutup pabrik farmasi Lin Yu. Karena itu, kita tidak bisa membuat musuh sesuka hati. Jangan khawatir, tunggu sampai Direktur Wang keluar. Wan Weiyun berkata dengan wajah cemberut, putranya tidak bisa menelan nafas ini, jadi tentu saja dia tidak bisa. Tuan Wan, maaf membuatmu menunggu terlalu lama. Setelah manajer pabrik Wang menempatkan Lin Yu di kantor, dia berlari keluar dengan tergesa-gesa, penuh permintaan maaf. Meski pabriknya dijual, dia benar-benar tidak bisa menyinggung keluarga besar seperti Wan Jia. Saya membuat keduanya bersalah sekarang, dan saya tidak punya pilihan. Lagi pula, pabrik itu dijual kepada orang lain. Itu keputusan perusahaan. Saya hanya bisa melakukannya. Direktur Wang mengeluarkan sekotak rokok China dan 2 batang rokok, menyerahkannya kepada ayah dan anak Wan Jia. Wan Weiyun mengambil rokoknya, tetapi dia tidak melepaskannya. Dia berkata, Direktur Wang, izinkan saya menanyakan sesuatu. Katakan yang sebenarnya. Apakah pabrik ini benar-benar dibeli untuk anak ini, atau menjualnya atas namanya? Berikan kepada orang lain. Direktur Wang merasakan sedikit di dalam hatinya. Jika Lin Yu tidak mengingatkannya sekarang, dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Wan Weiyun dan yang lainnya. Tetapi ketika Lin Yu diperingatkan, dia hanya bisa menyembunyikan masalah dan berkata, kami langsung Tuan He Jiarong, yang menjualnya, memiliki semua kepemilikan pabrik.
Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Wan Xiaochuan tidak sabar untuk berteriak, bukankah dia hanya seorang dokter kecil? Tuan Wan, katakanlah, Tuan Ho ini adalah pengusaha kecil yang berhasil dari Qinghai. Dia memiliki perusahaan kosmetik dan perhiasan, dan kekayaannya cukup padat. Direktur Wang berkata dengan jujur. Inilah yang Lin Yu katakan padanya sekarang, karena dia takut seseorang akan bertanya dan curiga bahwa dia tidak mampu membeli pabrik farmasi sebesar itu. Oke, anak ini benar-benar tersembunyi. Wan Weiyun mencibir, karena dia membelinya secara pribadi, mudah ditangani. Tuan Wan, apa yang kamu? Jangan tanya apakah kamu tidak boleh bertanya. Juga, biarkan aku mengingatkanmu. Tutup mulutmu erat-erat, itu hanya akan menguntungkanmu, itu tidak akan menyakitimu. Wan Weiyun meliriknya dengan dingin. Ya, saya tidak mendengar apa-apa, saya tidak mendengar apa-apa. Direktur Wang mengangguk dengan cepat. Bagaimanapun, tempat itu telah dijual, dan semuanya tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak repot-repot untuk mengikutinya. Wan Weiyun memberi isyarat kepada Wan Xiaochuan, dan Wan Xiaochuan dengan cepat berlari ke samping untuk memanggil kakeknya dan berbicara tentang pembukaan pabrik farmasi oleh Lin Yu. Anak ini benar-benar menembak dirinya sendiri, mencari kematian. Wan Xiling mencibir, setelah beberapa hari memastikan bahwa pabrik itu miliknya, saya akan memberitahu Menteri Lu masalah ini. 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil bagi siapapun. Dia sangat yakin bahwa jika Lin Yu menutup pabrik farmasi kali ini, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi Lin Yu. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu tinggal di pabrik farmasi dan membantu Departemen Quartermaster mewawancarai sekelompok karyawan farmasi. Meskipun sebagian besar karyawan pabrik farmasi asli tetap bekerja, mereka semua bekerja di bengkel farmasi biasa. Jenis obat pembentuk otot ini terlalu penting, dan perlu merekrut beberapa karyawan yang berpengalaman. Karyawan farmasi harus melalui wawancara khusus, dan hubungan keluarga serta riwayat latar belakang harus didaftarkan untuk mencegah mereka membocorkan rahasia. Siapapun yang dapat datang untuk berpartisipasi dalam wawancara disetujui oleh militer setelah direkomendasikan oleh sebuah perusahaan farmasi besar. Dalam lokakarya wawancara, setidaknya 1 peleton yang diperkuat berjaga, semuanya membawa peluru tajam. Menurut Chen Jun, meskipun bengkel tersebut akan diproduksi di masa mendatang, orang-orang ini akan tetap di sini untuk berjaga-jaga dan berpatroli, dan pekerja farmasi harus melalui inspeksi untuk mencegah mereka mengeluarkan salep. Adapun kelompok tentara ini, Lin Yu juga dapat mengontrol tugas mereka sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Untungnya, bengkel ini terletak di pojok pekarangan, yang dianggap sebagai tambahan zona militer yang direncanakan dan tidak berpengaruh pada bengkel lain di pekarangan tersebut. Meskipun para pekerja yang datang untuk wawancara telah diberitahu sejak lama dan secara psikologis siap, mereka masih sedikit bingung ketika melihat postur ini. Saat menjawab pertanyaan Lin Yu, mereka sangat berhati-hati, berteriak satu per satu dari kepala. Lin Yu merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya, tetapi terbiasa setelah beberapa hari. Lin Yu sibuk di sini, dan Wan Xiling juga tidak menganggur. Setiap hari dia datang ke rumah sakit untuk membantu Huang Haiping dengan akupuntur dan moksibusi obat, yang dapat dianggap sebagai hasil awal. Dokter Putri, kau benar-benar Hua Tuo yang masih hidup. Aku tidak tahu berapa lama istriku akan sembuh jika ini terus berlanjut. Lu Xiaojin bertanya dengan gembira. Menteri Lu, jangan khawatir, ini akan efektif dalam 1 sampai 2 bulan. Wan Xiling tersenyum percaya diri. Hebat, bagus. Lu Xiaojin tertawa lebar, dan mengangguk berulang kali. Ngomong-ngomong, Menteri Lu, apakah kamu tahu sesuatu tentang He Jiarong baru-baru ini? Melihat Lu Xiaojin sedang dalam mood, Wan Xiling segera membatalkan pembelian pabrik farmasi oleh Lin Yu. Oh, He Jiarong.
Apa yang anak ini bicarakan akhir-akhir ini? Lu Xiaojin mengerutkan kening dan merasa marah ketika dia menyebutkan Lin Yu. Tidak tahukah kamu, anak ini bukan lagi seorang dokter, dan dia telah beralih ke pabrik farmasi. Dia baru saja membeli pabrik farmasi besar beberapa waktu yang lalu. Wan Siling buru-buru berkata. Beli pabrik farmasi besar, andalkan saja dia. Lu Xiaojin sedikit terkejut. Aku tidak mengharapkannya, tapi aku memeriksanya. Itu memang dibeli olehnya, dan seluruh pabrik farmasi semuanya tercatat atas namanya. Wan Siling menambahkan dengan berlebihan, aku akan memberitahumu bahwa pada hari pabrik farmasi itu diperoleh, putra dan cucu saya kebetulan datang untuk membicarakan masalah tersebut, dan mendengar bahwa dia memfitnah Anda dengan orang lain, tetapi dia sangat marah, dan berdebat dengannya beberapa kata. Akhirnya, dia meminta penjaga keamanan untuk pergi dan hampir terluka. Wan Siling sengaja melibatkan Lu Xiaojin, hanya untuk memancing amarahnya. Sialan aku. Lu Xiaojin mendelik, dan berkata dengan marah, bajingan kecil, aku lelah sekali hidup. Bukankah begitu? Dia sedang membual di sana saat itu, bagaimana jika kamu menutup ruang medisnya, dia masih bisa membuka pabrik farmasi besar, Del. Wan Siling menghela nafas tanpa daya, oh, kaum muda saat ini gila dengan modal kecil, dan tidak memandang siapapun di mata mereka. Oh, jangan khawatir. Dia tidak bisa dibalik, aku bisa menyegel ruang medisnya, dan dia masih bisa menyegel pabrik obatnya. Lu Xiaojin benar-benar kesal dengan kata-kata Wan Siling, dan kebencian lama dan baru membuatnya sedikit lebih marah. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil orang-orang di bawah. Pembayaran lama, Anda segera menelepon Wakil Direktur Sun dari Food and Drug Administration untuk memeriksa pabrik farmasi baru yang dibuka oleh He Jiarong untuk saya, dengan hati-hati dan hati-hati. Jangan lepaskan. Begitu ada yang menjebak, segeralah segel untukku. Ya, jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas. Old Fu berjanji bahwa dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Lu Xiaojin. Bahkan jika pabrik farmasi He Jiarong tidak memiliki tipuan, mereka masih harus membuat tipuan. Oleh karena itu, pabrik farmasi He Jiarong telah disegel hari ini. Setelah menutup telepon, dia menelepon Wakil Direktur Sun, dan menurut alamat yang diberikan oleh Wan Siling, dia membawa sekelompok orang dan pergi ke pabrik farmasi yang baru diakuisisi oleh Lin Yu. Sial, berani menantang Menteri Lu dan mati. Kata Wakil Biro Sun dingin. Dia bisa terlibat dengan Lu Xiaojin. Setelah berjalan-jalan beberapa kali, Lu Xiaojin membantunya mengatur hubungan dan membawanya ke posisi wakil direktur. Jadi ketika dia mendengar tentang Lu Xiaojin, dia secara alami tidak berani menunda. Direktur He, permisi. Lin Yu sedang mewawancarai karyawan. Mantan manajer umum pabrik farmasi bergegas masuk dan melihat sekelompok tentara dengan peluru tajam. Dia menciut karena ketakutan dan berteriak pada Lin Yu dengan hati-hati. Manajer Sui, ada apa? Lin Yu memberi isyarat padanya untuk tidak takut. Manajer Sui bergegas dan membungkuk dan berkata, sekelompok orang dari Food and Drug Administration telah keluar, dan mereka ingin memeriksa persetujuan kita. Periksa dokumen persetujuan. Kalau begitu Anda bisa memberikannya kepada mereka. Lin Yu bertanya-tanya. Setelah pabrik kami mentransfer kepemilikan kepada Anda, persetujuan tidak akan berlaku. Kata manajer Sui dengan malu. Ao, Mayor He, persetujuannya ada pada saya lupa memberikannya kepada Anda. Chen Jun segera bangkit dan memerintahkan seseorang untuk mengambil koper, lalu menyerahkan persetujuan tersebut kepada manajer Sui. Pabrik farmasi kami sedang menerima persetujuan khusus dari Komisi Militer. Tidak perlu melalui Food and Drug Administration, Anda menunjukkan persetujuan ini kepada mereka, mereka tidak akan pernah datang untuk memeriksanya lagi. Aku akan pergi dan melihat-lihat denganmu. Lin Yu ragu-ragu dan berkata,
Dia selalu merasa bahwa sekelompok orang ini agak aneh. Pabriknya sendiri baru saja diperoleh, jadi kenapa sekelompok orang ini datang ke sini? Mengerti. Perasaannya bagus. Manajer Sui dengan cepat membawa Lin Yu ke gedung kantor. Saya melihat lebih dari selusin pria berseragam biru tua berdiri di bawah. Petugas keamanan dari beberapa pabrik farmasi di dekatnya memberikan mereka rokok. Mereka semua melambaikan tangan dan tidak menjawab. Kapten Fu, wakil Biro Sun, ayo kita merokok. Kapten keamanan berjongkok dan menyerahkan kedua batang rokok itu. Saya di sini untuk bekerja kantoran, bukan untuk merokok. Kapten Fu menyeka rokok di tangannya dan berkata dengan dingin, mengapa direktur pabrikmu belum mampir? Ran. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.